Pembangunan ekonomi memberikan kemampuan dan kesempatan kepada mereka untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan perbaikan teknik produksi pertanian, akan banyak produksi pertanian yang dihasilkan dengan sedikit menggunakan tenaga kerja. Dengan adanya pembangunan ekonomi, akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah berkembang. Jadi, negara-negara yang sedang berkembang, lebih-lebih yang telah menyadari kemiskinannya, akan memahami pentingnya pembangunan ekonomi dan berusaha agar tingkat perkembangan yang diusahakan itu nantinya cukup tinggi sesuai dengan kemampuannya. Seandainya kebaikan-kebaikan atau kemanfaatan dari pembangunan ekonomi dapat terlaksana tanpa biaya, yaitu berupa kesulitan-kesulitan atau kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat, tentu saja setiap orang akan mendukung sepenuhnya. Semangat pembangunan ekonomi yang diharapkan adalah semangat ekonomis. Semangat inilah yang sebenarnya merupakan salah satu syarat dalam pembangunan ekonomi. Setiap pelaku pembangunan ekonomi harus berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekonomis, baik dalam produksi maupun konsumsi. Hendaknya mengurangi atau menghilangkan terjadinya pemborosan-pemborosan. Di samping itu, berusaha mendapatkan manfaat atau hasil yang sama dengan pengorbanan yang semakin sedikit. Dalam ekonomi, harus selalu berpangkal pada analisa perbandingan manfaat dan biaya, yaitu dengan biaya tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Hal ini dikenal dengan prinsip ekonomi. Negara-negara sedang berkembang dewasa ini mempunyai beberapa sifat yang berbeda dengan negara-negara yang relatif sudah berkembang. Sifat-sifat tersebut merupakan aspek-aspek khusus daripada kemiskinan, terutama sifat sosial ekonomi negara yang sedang berkembang. Di negara belum berkembang, tidak banyak adanya pabrik-pabrik, karena biasanya negara tersebut kekurangan modal untuk investasi. Mereka sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani miskin atau sebagai buruh tani dengan pendapatan yang sangat terbatas. Mereka bekerja hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, dengan peralatan yang sederhana seperti cangkul atau skop. Lahan yang mereka garap sangat sedikit, bahkan tanah itu bukan milik mereka. Mereka bekerja dengan tanah sewaan atau menggarap tanah orang lain dengan cara bagi hasil. Mereka yang mengaku petani tetapi tidak mempunyai sebidang tanah pun. Petani ini dinamakan petani gurem. Baldwin dan Mayer mengemukakan 6 sifat ekonomis yang terdapat di negara-negara miskin atau negara sedang berkembang, yaitu negara tersebut merupakan produsen barang primer. Negara tersebut menghadapi masalah tekanan penduduk, sumber alamnya banyak yang belum diolah namun masih potensial, dan penduduknya masih terbelakang dari segi ekonomi, serta kekurangan modal atau kapital.